Shalom, kita bersama di dalam satu ruangan. Oke. Bicara santai kita pada hari ini. Ini merupakan siaran pertama untuk bicara santai bagi siaran Pemasi Media. Mari kita lambai dulu untuk penonton kita. Oke. Jadi, Elda Doros bersama dengan saya yang akan menjadi pemuda acara untuk sesi temu bual bersama dengan seorang nanti kita akan perkenalan. Oke, jadi saya senang untuk memperkenalkan, saya adalah Elda Done. Jadi bersama dengan sahabat Saya Elda Doros. ya. Selamat datang ke podcast siaran khas Pemasi Media. Ya, kami ada tetamu istimewa pada hari ini. Ya, yaitu mari kita dengar suara dia. Ya. Perkenalkan nama. Ya, salam. Nama saya Jalius bin Nupin Oke. yang berasal dari kampung Semoden, Wangkot Semoden Tempeluri. Oke. Jadi berkawin di Gaya Ratau. Oke. Jadi sekarang ini menetap di Gaya Ratau. Negara tahu. Oke. Oke. Jadi kita sudah kenal nama dia, saudara Elda Jalius Nupin. Dari sini juga. Orang kita juga. Tapi jarang kita jumpa dia. Karena kita kan tahu juga lepas ini, Iya. kenapa beliau jarang ditemui, walaupun dia jiran dengan Kampung Pus saja, Iya. di mana letaknya studio Pemasi Media. Jadi Elda, selamat Ya. datang ke studio Pemasi Media. Terima kasih Ya. atas undangan. Terima kasih. Jadi kita akan terus dalam perbicaraan kita. Ada nama kampung kah, Elda? Ya, Mana tahu orang tidak kenal Jalius nih. ya. Nama kampungnya ada? Nama panggilan kampung. Nama panggilan kampung di Mungkin Ju. ya, nama sebenarnya sebelum waktu muda-muda Oh, iya, Oke, ya, waktu muda-muda, di oke. kampung dulu orang panggil saya nama Gius. Dius. Oh, iya. Dius. Sebab di kampung kan dulu memang di waktu sekolah dulu ya orang panggil nama saya sebenarnya Jelius, tapi orang panggil orang singkat Gius si Gius lah. Oh, Ya, begitu. jadi Oke, begitu oke. itu yang panggil. Tapi kalau di kampung ramai orang panggil saya itu nama. Tapi sekarang kalau di sebelah apabila saya datang negara tahu nama itu tidak kenal. Hilang sudah. Hilang. Oke, Ya. oke. Karena telah berjumpa dengan seorang semandak di Gera Tau. Tahun bila Elda kawin? Ya. Saya kawin tahun 1993. Elda Doros sudah kawin nggak waktu itu? 93. 93 saya sudah kawin. Oke, jadi Elda Doros dahulu kawin lah. Iya, iya. Baru Elda Jalius Iya. yang kawin 93, saya baru tingkatan 3. baru belajar bercinta-cinta. Oke, jadi kenapa kita membawa Elda Jalius Nupin di studio Pemasi Media? Ya. Pada saat ini adalah kita mau bercerita, ya, khususnya ada sesuatu yang istimewa yang ingin beliau kongsikan buat kita semua. Jadi sebenarnya itu berapa orang anak tuh, Elda? Ya, ada 4 orang anak saya. Oke, Orang. 4 orang. 2 lelaki, 2 perempuan. Wow, sangat hebat, sangat Ya. bijak. Ya. Hebat. Dua Berpasangan. berpasangan. Jadi mungkin kita boleh minta tips, tapi itu mungkin belakang tirai kita boleh minta tips. Oke, kita minta tips untuk anak-anak kita lah, Elda. Bukannya untuk tambahan. Oke, jadi Tidak masalah. tadi kami katakan bahwa Elda Jalius ini jarang-jarang bersama dengan kita. Tapi saya mau tanya Elda Doros lah, sahabat saya. Sebelum ini, bila kenal dengan Elda Jalius nih? Oh, iya, memang lama sudah kenal Lama sudah dengan dia. kenal lah. Ya, memang lama. Masa muda dulu mungkin geng-geng tidak kah? Bukan juga geng, tapi saya kenal dia waktu satu pelayanan dalam gereja. Oh, iya, Ya. iya. Jadi pada masa dahulu kita panggil dia di gereja kita juga untuk memberikan pelayanan khotbah. Wah. Dan dia beberapa kali datang di gereja kita untuk melayani dalam khotbah. Ya. Ya. Wow. Jadi mereka sudah lama kenal, tapi saya sebenarnya baru kenal Elda Jalius. Kan saya juga bukan orang di Puhus, Iya. kan, jadi bukan orang di sini, saya dari Kota Mor. Tapi saya kenal Elda Jalius karena kami memakai satu seragam yang sama, yaitu Master Guide. Iya. Wah. Betul. Jadi teringat masa dulu bertemu dengan Elda Jalius,
oh siapakah orang ini? Pasti kayak, nah, yang semboy lagi tuh saya bilang. Oke, jadi kita teruskan dalam perbicaraan kita, Elder Doros. Yap, Ya, saya katakan tadi Elder Jalus ini jarang kita temui, Ya. walaupun dia di sebelah kampung, jangan. Ya, sebelah kampung saja. Tapi kenapa dia jarang ditemui? Karena gimana Kak Elder Jalus bekerja sekarang dan banyak menetap sekarang ini. Ya, sekarang ini saya menetap di Johor, tinggal Oh, di Johor. Johor. Ya. Overseas. Ya, tinggal di Johor. Orang Johor, orang JDT deh. Dan memang banyak masa saya di Johor lah. Oh, Tapi oke. saya bekerja di Singapura. Wow. Jadi kerja di Singapura itu ya Jadi, berulang-alik. Berulang-alik. Tiap Oke. hari. Singapura, Johor, Ya. Singapura. Elder Doros, saya boleh bayangkan Sabah ini dia macam dia punya dapur ya. Ya, betul. Betul. Saya pergi Semenanjung baru sekali. Ah. Tapi Elder Jalus serasa dia macam pergi dapur. Sekejap di Sabah, sekejap di Johor, sekejap Ya. pergi Singapura. Jadi dia ini internasional ya. Ya, betul. Memang internasional. Dan ya, masa juga kami ada di kampung, tapi dalam masa selalu balik juga dalam 1 tahun 3 kali 4 kali juga begitu. Dan sebenarnya ini kampung asal kami di Gertau yang tinggal menetap ini, tapi tinggal di Johor. Dan selalunya juga kami datang di Pulau Pinang. Melawat anak di sana lah. Oh, anak sekolah di Pulau Pinang. Oh, sudah kerja. Sudah kerja. Nurse lah. Ya, ya. Ya. Jadi itu ada serba sedikit daripada Elder Jalus Nupin. Ya, kenapa dia jarang di negeri di bawah Bayu, tapi dia tetap menyokong badak. Badak tetap di hati dia. Badak bilang. dari hati. Sabah FC. Oke. Kisah suka. Oke, kita bercerita tentang pelayanan Elder Jalus khususnya dalam topik pertemuan kita pada saat ini, di mana ada soalan-soalan yang ingin saya kemukakan kepada Elder Jalus. Oke, ya, berapa lama sudah? Pada waktu bila Elder Jalus mula bekerja di Semenanjung? Ya, saya datang di Semenanjung dan saya bekerja di Singapura bulan 1 2007. Oh, 2007 bulan Oh. bulan 1 2007 lah. Dan sampai sekarang. Ya. cukup lama. Berapa tahun tuh? 2007 sekarang tahun 2023. Macam 16 tahun. 16 tahun. 16 tahun. 16 atau 17. Ya, masuk 17 tahun. Ya. Ya. Anak sudah tingkatan 5 kalau lahir mas 1. Jadi sangat lama sudah. Ya. Dan kenapa tidak kerja di Sabah ya Elda? Ya, saya tidak tahu. Mungkin dulu memang kerja di Sabah dan banyak bermacam-macam kerja saya sudah buat di Sabah. Tapi mungkin bagi saya kita yang merancang, tapi Tuhan itu yang menentukan. Betul. Jadi mungkin Tuhan bilang kamu di sana. Jadi itu sebab saya pun tidak tahu kenapa, tetapi saya percaya ini adalah aturan Tuhan. Iya. Tapi sebenarnya banyak kita punya orang Sabah kan ada Doros. Betul. Saya punya adik sendiri pun 2 orang kerja di Johor. Johor juga. Dan seorang kerja di Singapura. Oh, Jadi oke. iyalah itu adalah tempat untuk mencari rezeki dan syukur sekali ya dimurahkan rezeki di sana ya Elda. Amin. Ya. Oh, boleh minta belanja lah sop gerai nomor 8. Oh, tidak masalah. Boleh. Boleh. Tidak masalah. Bisa saja. Jadi mungkin Elda Dos ada pertanyaan untuk kita punya tetamu. Oke, kita tahu Elder adalah seorang elder yang bertugas di gereja kita di Johor. Iya. Jadi sebagai apa di gereja Johor tuh? Ya. Elder? Kami bergereja di JBBM Oke. di Johor, Johor Baru Bahasa. Oke. Dan kami ada 3 elders di sana dan semua orang Sabah lah. Elders ya setakat ini semua orang Sabah 3 orang. Dan
saya adalah salah satu orang elders dan saya seorang pentabir di gereja itulah. Oh, elders pentabiran. Pentabiran di gereja. Oh, puji Tuhan. Siapa agaknya? Siapa dia punya pastor di sana? Ya, sekarang adalah Pastor Minsun Pengalin yang baru sejak dia melayani sana, yang baru 1 hari bulan 5 lah dia melayani, dia bertukar dengan Pastor McLean. Sebelum ini Pastor McLean, tapi apabila Pastor McLean berpindah di Penang dan ya Pastor Minsun akan ambil tempat dia. Jadi sekarang ini Pastor Minsun. Oh. Ya. Ya. Oke. Elder bertugas sebagai elder pentabiran di sana. Sudah tentu ada beza kan, Cikgu Doni, Berbanding dengan berbanding tempat dengan kita sendiri lah. berbanding dengan tempat kita sendiri. So apa perbezaan yang ketara mengenai dari segi pelayanan dan juga bagaimana susun atur gereja kita? Ya, cabaran kita kan. Ya, sebenarnya jauh perbedaan dia. Oke. Dulu saya elders juga di Sabah, Oh, oke. kayak tahu dahulu, Mm-mm. dan beberapa tahun. Jadi cabaran di kampung dengan di bandar ini bagi saya itu sangat berbeda. Oh, memang Johor itu memang bandar. Ya, itu benar. Oh, Elder saya pernah pergi Johor kan? Tidak pernah. Sama lah kita. Itu ya, Oh, itu bandar. oh, Yang bandar. kami tinggal betul-betul di bandar. Oke. Di nama tempat itu Pramas Jaya, di bandar itu dekat. Pramas Jaya. Kira macam di Sabah di KK lah. Ya, di KK. Oh, gitu. Ya. Sebelum ini kami tinggal bergereja di bandar. Oke. Sebelahan dengan Bandar City betul Johor. Oke. Bersebelahan dengan Hospital Sultan Aminah. Itu di bandar betul-betul. Ya, tapi sudah 1 tahun kami berpindah di tempat di Pramas Jaya. Oke. Jadi tempat itu hanya sementara kita di sana. Jadi ya sementara Sampai sekarang. sampai sekarang ini. Oke. Jadi ya kita ada misi juga. Itu hanya sementara di sana. Jadi cabaran itu kalau di bandar, satu cabaran dia adalah masa. Itu Oke. masa dia kan. Kita melayani, kita melawat anggota-anggota, kita bekerja sama dengan pastor daerah. Jadi kita akan melawat rumah ke rumah bila-bila masa. Ada panggilan, kita akan melawat. Oke. Dan setiap Rabu juga ada pertemuan di rumah ke rumah, dan besok juga pembukaan Sabat juga kita akan ada pertemuan. Yes, ya. Jadi cabaran kita di sana satu masa itu, sebab kita bekerja di Singapura. Oh, Dan oke. masa itu sangat rasing lah. Ya, sebab kita mau kejar semua masa. Tapi apapun semangat dalam pelayanan. Jadi itu cabaran dia. Satu masa itu sebab bekerja dan kita akan melawat lagi. Masa itu maksudnya merujuk bukan hanya Elder lah. Ya. Bukan hanya Elder. Bukan saya saja elders, tetapi juga anggota-anggota yang lain. Apabila kita berkumpul di satu tempat, wah semua orang datang di sana kan. Itu masa dia akan kita kejar itu masa supaya kita dapat menepati masa itu. So itu satu masa. Kedua juga tenaga itu. Oh, oke. Tenaga itu sangat ya memerlukan tenaga yang sangat kuat. Iya. Sebab kalau kita berjalan dengan hanya perlahan-lahan, ya tuh tentu kita kelembatan kan. Jadi kita perlukan tenaga itu sangat kuat untuk ya supaya kita boleh menepati masa. Dan yang cabaran yang saya rasa yang ketiga ini adalah yang kawangan. Oh, Itu kawangan. Sebab kita di Johor Bahru kan bukan berdekatan dengan rumah, tetapi Jarak. berjarak itu jauh-jauhan. Dan apabila kita melawat anggota itu, apabila kita perkumpulan di pertengahan minggu, tentunya minyak kita juga. Oke. Wah, jadi kita kita belanjakan minyak untuk ya di mana kita guna kereta. Tidak ada jalan kaki, semua guna kereta. Jadi saya rasa itu bagi kawangan lah kan. Dan satu lagi cabaran kita, sebab tempat itu ada di sana ada 3 gereja yang gereja bahasa. Jadi
Satu di tempat tuh JBBM, kedua di Megaria, dan satu di Keluang. Dan di Megaria dengan Keluang, Megaria dengan JBBM ini ada tidak jauh jarak dia, berdekatan sedikit. Tapi cabaran kita itu di Keluang yang memakai masa yang sangat jauh. Berapa masa ya? Dari kurang lebih dalam 2 jam lebih. Jadi kita tidak boleh melawat sana setiap minggu, tapi dalam 1 bulan sekurang-kurangnya dulu 1 kali 1 bulan. Jadi kita pergi sana, melawat sana, berkhotbah di sana, ya, dan itu cabarannya. Oke. Bayangkan minyak 2 jam itu, 2 jam lebih minyak itu sudah berapa? Maksudnya kawasan Pasar Minsun itu ketiga-tiga tempat Ya, itu. ketiga tempat tuh. Jadi minyak itu berapa? Tol lagi berapa? Kita di Sabah kalau jalan tidak ada tol. Tidak tol. Tol itu sudah berapa? Minyak itu sudah berapa kan? Oke. Jadi itu satu pengorbanan lah. Ya. Perbedaan dia. Oke, udah. Itu dari segi masa, tenaga, dan uang kan. Dari segi budaya di sana, saya ingin tertanya, apakah cabaran dari segi budaya untuk melayani di sana? Ya, budaya itu memang cabaran. Oke. Sebab di Sabah, di Semenanjung ini kita Berhati-hati. berhati-hati. Berkongsi perlu berhati-hati. Sebab di Sabah ini bagi saya sangat open lah. Ya. Terbuka senang. Kita bersaudara, bangsa, tidak mengenal bangsa dan ya agama, kita sama. Oke. Tidak masalah. Tapi di Semenanjung ini itu cabarannya. Perlu apabila kita berkongsi itu perlu berhati-hati. Oke lah. Ya. Jadi Elda, saya melihat Elda sudah 17 tahun lah di sana. Dan Elda sudah melihat sendiri perkembangan kita punya jemaat di sana. Dan selama 17 tahun itu berbakti di tempat yang sama, betul Elda? Ya, betul. Dan perkembangan jemaatnya bagaimana Elda? Dari pandangan Elda sendiri. Ya. Jemaat ini, JBBM ini, kami punya tempat di JBBM, datang dan pergi. Oke. Oke. Tidak ada yang orang bilang betul-betul menetap di sana. Contoh kalau kami mungkin menetap pun dalam 17 tahun, 20 tahun, dia akan akhirnya juga dia akan balik ke tempatnya sendiri. Oke. Itu satu, kalau sudah berkeluarga tinggal di sana mungkin dalam 10 tahun, 20 tahun. Oke. Tapi kebanyakan di sana adalah student, pelajar. Oh. Jadi orang belajar di sana, apabila orang habis belajar dalam 5 tahun gitu, 3 tahun gitu, orang habis dan orang akan balik di Sabah, balik di Sarawak. Iya. Jadi itulah datang dan pergi. Datang dan pergi. Jadi apapun orang kata kita di sana juga ya kehadiran juga sangat baik, sebab kita punya kehadiran pun setiap sahabat pun ya sangat baik juga. Sebab kehadiran di sana dalam setiap sahabat itu kalau kita purata dia tidak kurang daripada 60. Oh. Ya, tidak kurang daripada 60. Oke. Lebih dan kurang pun dalam itu. Ya. Jadi Cukup ramai ya. cukup ramai, kira oke lah. Kita bayangkan kalau tidak ada bangunan gereja yang selesa untuk kita punya jemaat di sana 60 orang. Jadi mungkin itu sebabnya mungkin kita perlukan satu bangunan yang baru, mungkin akan ditanya oleh Elda Doros. Tapi saya ingin bertanya satu lah Elda. Ya, ya. Dari Elda sendiri, cabaran yang paling hebat lah yang secara pribadi, yang lebih khusus kepada diri Elda. Iya, iya. Apa cabaran yang Elda hadapi selama pelayanan Elda di sana melayani selama 17 tahun? Wah. Ya. Cabaran saya dulu cabaran saya adalah bahasa ini. Oke. Sebab dulu di kampung bahasa kita gunakan bahasa dusun. Ya. Oke. Dusun. Kita Kita melawat, berjak pun. ya, berjak pun tidak apa, ya. Dan apalagi mau berkhotbah, berdoa, kita bahasa dusun. Kita terbiasa. Iya. Tapi cabaran saya apabila saya sampai di Semenanjung, di Johor dulu,
cabaran saya ini adalah bahasa kita. Yang apabila di Semenanjung kita akan menggunakan bahasa Melayu kan sepenuhnya. Kita berkhutbah kita gunakan sepenuhnya bahasa Melayu. Sebab ramai anggota-anggota kita yang tidak paham. Ya, anggota-anggota kita yang banyak tempat-tempat yang banyak datang daripada tempat-tempat lain, contoh Sabah, Sarawak, ya, dan Indonesia juga. Jadi, ini cabaran kita. Jadi kita akan menggunakan sepenuhnya bahasa kita, bahasa Melayu itu yang bagi saya itu cabaran saya. Iya. Bagi orang yang mungkin orang Sabah yang memang fasih Melayu mungkin tidak masalah. Tidak masalah, ya. Tapi kalau macam mungkin Elda rasakan itu satu yang sukar karena ya mungkin logat Sabah tuh Iya betul itu tabal. Iya, Begitu kalah banget. Oke. Jadi kita sudah berfungsi sebentar tadi tentang cabaran yang dihadapi oleh Elda tentang semasa beliau berada di JBBM. Tapi mungkin agak terlambat saya tanya ini soalan Elda. Gereja JBBM itu sebenarnya apa Elda? Oke, Nama penuhnya. Oke, sebelum itu saya akan satu lagi cabaran saya. Tempat-tempat itu. Kita berjalan di sana kan melawat anggota-anggota itu sebab kita tidak tahu tempat. Iya. Oke. Jadi saya sangat susah sedikit ini kalau mau apal itu jalan-jalan. Oke. Jadi kadang-kadang kalau kita melawan malam itu yang kadang-kadang kita sesat. Wah, iya. Mungkin saya rasakan cabaran ini dirasakan pada awal-awal Elda di sana. Iya. Mungkin kalau sekarang sudah canggih kan Elda. Sekarang ini ya sangat yang sangat oke lah, tidak masalah sebab kita gunakan maps ya. Iya. Jadi sekarang ini tidak masalah. Tapi yang waktu awal-awal ini itulah cabaran saya. Oke, tadi Iya. JBBM. JBBM ini adalah Johor JBBM, Johor Bahasa Melayu Malaysia. Johor Bahasa Melayu Malaysia. Saya pikirkan Johor baru bahasa Melayu. Bukan. Bahasa. Oke, ulang balik Elda. Johor Bahasa Melayu Malaysia. Oke. Ya. Jadi buat tuan-tuan dan puan yang sedang menonton, inilah nama penuh gereja kita di Johor yaitu JBBM, yaitu Johor Bahasa Melayu Malaysia. Betul Elda? Ya, betul. Oke. Apakah ada website ataupun Facebook yang boleh kita akses untuk mengetahui? Kita ada Facebook. Untuk JBBM pun kita ada Facebook. Jadi kita boleh buka itu dan kita boleh lihat di sana. Type JBBM. JBBM kita boleh lihat di sana. Dan klub Pathfinder JBBM juga ada. Ya. Jadi kepada orang-orang muda kan Elda, kebanyakannya orang-orang muda yang datang bersekolah di Johor. Ya, jika Anda pergi ke Johor jangan susah. Kita ada gereja di sana, JBBM, dan salah satu eldernya ada di sini. Elder Julius Nupin. Ya, jangan bimbang, cakap Sabah saja kalau di sana. Ya. Dan kalau tidak tahu lokasinya, seperti yang Elder Julius katakan, mereka ada Facebook dan mungkin boleh di type saja JBBM untuk mencari dan senang. Ataupun boleh hubungi terus dengan Elder. Boleh. Selalu saya melawat di gereja-gereja di Sabah. Dan saya memberitahukan mereka kalau ada anak-anak kamu datang dari Sabah, pergi Johor, pergi bekerja ataupun bersekolah, cari kami di sana. Dan selalu saya bagi nomor telepon dan hubungi kami. Ya. Jadi saya boleh letak nomor telepon Boleh, Elda di nomor sini. telepon, ya. Oke, hubungi Elder Julius Nupin, ini nomor dia. Jika ada masalah perhubungan untuk mencari gereja kita di Johor Bahru. Jadi Elder Julius ada pertanyaan? Kalau untuk pertanyaan ini banyak sebenarnya yang mau tanya ini. Tapi kita mau tanya perancangan. Ini yang kita mau tahu sebenarnya. Ya. So, Elder, setiap gereja ada saja perancangan yang mau dibuat untuk pembangunan dari segi fisikal dan juga dari segi kerohanian. Ada
ada dua yang kita nampak pembangunan di sini kan, Physical. dengan kerohanian. Jadi Elda boleh kongsi sedikit kepada kita, apakah perancangan masa depan gereja JBBM untuk memajukan pelayanan kita di sana? Ya, terima kasih Eldas. Perancangan kita sebenarnya gereja yang kita sekarang ini di Pramas Jaya, Oke. kita hanya sementara waktu. Kita hanya sementara. Jadi perancangan kita ini kita akan mencari tempat gereja yang baru. Kita akan membeli satu bangunan untuk gereja kita yang baru. Oh, yang sekarang ini bangunan Ini dia. bangunan hanya Disewa. Sewa atau saja. kita tinggal sementara saja. Oh, oke. Jadi kita bila-bila sejak keluar di sana. Mungkin ada gambarnya Elda? Ada gambar nanti Ya, kita ada gambar akan nanti kita kayak boleh tengok ini gambar dia. Ya. Ya, teruskan Elda. ya. Dan perancangan kita ini kita sudah berusaha di gereja JBBM ini. Setiap onggata itu kita akan bayaran pungutan adalah yang setiap orang yang bekerja Oke. kita dikenakan bayaran dalam Rp50 sebulan yang setiap orang yang bekerja. Komitmen tuh. Oke. Ya itu. Tapi ada juga komitmen yang lain. Kita tidak kira begitu, tapi kita kira dalam setiap tahun. Oke. Kalau saya contoh saya tidak kira itu Rp50 satu bulan, tapi saya kira dengan satu tahun saya bagi dia macam contoh 1.000, Oh, 1.000, 2.000 begitu. Saya sekarang saya akan saya bagi 1.000 Lamsam lamsam 1.000 untuk satu tahun. Oke. Itu untuk satu tahun. Dan istri saya juga walaupun dia tidak bekerja tapi dia juga memberi. Ya, Puji Tuhan. Jadi kami sama-sama lah. Jadi kita terlibat sama di sana. Jadi sebenarnya ini yang kita mau sekarang ini pembangunan baru kita. Kita mau cari bangunan baru. Bangunan baru. Tapi cabaran kita sekarang ini adalah Keuangan itu. Jadi sekarang ini kita masih banyak yang belum cukup dalam ikut yang kiraan yang kita sekarang ini yang kita paparkan di sini sekarang ini. Ya. Dan kita melihat Jumlah yang terkini keseluruhan itu. Oke. Masih banyak yang perlu kita capai. Jadi sekarang ini kita cari jalan untuk bagaimana kita boleh capaikan itu dalam masa yang terdekat ini, sebab ini kita akan usahakan. Dan ini sekarang kita akan mencari jalan untuk bagaimana kita mencari keuangan itu, sebab sekarang ini setiap tahun juga kita ujung-ujung tahun ini kita akan mengadakan satu pati-pati kesyukuran. Jadi kita namakan itu kesyukuran, tetapi memberi sumbangan dana gereja itu dengan ikhlas selain daripada yang Rp50. Jadi kita bagi dan setiap penggata dan ya kita merasa bersyukur berkat itu dan berapa kita bagi. Dan setakat ini puji Tuhan setiap sabat, setiap minggu ada peningkatan dia. Luar biasa. Gitu, luar biasa ada peningkatan dia. Puji Tuhan. Tapi apapun masih banyak. Jadi itu cabaran kita, itu kita punya misi kita untuk mendapat bangunan baru. Jadi kami mengharapkan semua anggota-anggota dan semua pendengar-pendengar di sini, kami mengharapkan kita semua, walaupun kita tidak dapat menyumbang, tetapi kami mohon didoakan. Doakan CBB. Sebab kami percaya Tuhan sudah menyediakan orang-orang yang penderma itu. Itu kami percaya, kita pasti. Tuhan sudah menyediakan penderma itu. Kita tidak tahu bila dan siapa, tetapi kita tahu itu. Dan kita percaya juga tempat yang kita cari ini, tempat gereja yang kita mau cari itu, kita percaya Tuhan sudah menyediakan tempat itu yang sesuai, di mana
kita senang untuk menjangkau anggota-anggota kita dan tempat itu strategik. Oke. Jadi itu yang kita Di pusat bandar di juga. pusat bandar dan di pusat bandar kita ada 2 tempat yang kita target sekarang ini di pusat bandar di mana dekat-dekat dengan anggota kita ataupun ada satu tempat di Impian Amas. Oke. Impian Emas di Sukudai, sebab kita punya anggota-anggota juga sana, ada yang terdekat-dekat di sana. Dekat sana. Jadi kita senang menjangkau ya anggota-anggota kita di sana. Maksudnya bangunan yang sekarang ini tempat berbakti itu di mana tuh? Di Permas Jaya. Permas Jaya itu bangunan itu tidak muat sudah. Tidak berapa strategik tempat itu, dan itu pun sebab itu kita menumpang. Oh iya, iya betul. Itu kita menumpang. Jadi itulah sekarang ini kita mencari tempat, tapi cabaran kita itu adalah kawangan kita. Kawangan. Jadi boleh saya tanya Elda, berapa sebenarnya sasaran yang diperlukan oleh pihak gereja JBBM untuk mencapai sasaran untuk membeli sebuah bangunan di mana boleh dijadikan gereja? Ya, sekarang saran dia kita masih mau cari dalam kurang lebih dalam 300 lebih ribu. Sebab sekarang dana bangunan gereja itu kita sudah kumpulkan sekarang ini kita sudah tertera Ya. di ini Kalau adalah 100 lebih ribu sudah sekarang ini. 147.000 Ya, kurang. lebih kurang begitu. Dan kita masih mau cari dalam 300 lebih ribu lagi. Maksudnya 500.000. Ya, 500 ribu Untuk membeli sebuah bangunan. Ya, kita boleh. Oh, itu tidak. Oh, itu tidak. Nah, sebab itu separuh. Sebab mission sudah berjanji dengan kita. Kita separuh dan mission separuh. Oh. Jadi maksud dia kalau mission separuh itu kita separuh, berarti harga bangunan yang kita mau cari itu mau 1 juta. 1 juta. Oh. 500.000 mission dan 500.000 adalah Ya. daripada pihak JBBM. Ya. Oh, oke. Itu yang kita mau itu yang kita mau cari sekarang. Oh, saya rasa memang cabaran, Elder. 1 juta bukan satu nilai yang jumlah kecil, ya, bukan nilai yang kecil. So perlu usaha yang kuat. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, ya. Betul. Apabila kita mendengar sendiri apa yang diluahkan oleh Elder Julius mewakili seluruh jemaat kita di JBBM, ada di antara kita terdetik hati, mari kita membantu. Berapa aja nilainya, bukan Elder? Ya, berapa bernilai? Kecil itu tidak penting, yang penting kita ikhlas untuk memberi. Jadi mungkin kalau ada yang ingin memberi menyalurkan sumbangan Elder, bagaimana? Oke. Sekarang ini kita melihat di depan ini yang Kita akan letak nomor account. Nomor account tuh. Ya. Dan ya, kita letak nomor account dan kamu boleh transfer ataupun boleh bank in melalui account ini. Dan ya, kalau boleh apabila kamu sudah bank in ataupun transfer itu pastikan receipt itu. Hantarkan kepada bendahara gereja salinan itu ataupun hantar kepada salah satu elders ataupun saya ataupun pastor kita. Jadi supaya kita boleh senang mengemaskinkan dan kita boleh tahu dari mana itu duit dan juga kita boleh tahu di mana itu duit dan kita boleh memberi ucapan terima kasih kepada penyumbang itu. Jadi ya, sekiranya ada orang yang tergerak hati memberi walaupun sedikit, beberapa sahaja, tetapi puji Tuhan. Ya. Jadi Elda, kami mendoakan agar gereja JBBM cepat atau lambat hasrat ini akan dapat dicapai. Amin. Akan direalisasikan. Pasti ada tangan-tangan ajaib yang akan membantu segala impian jemaat kita di sana dan khususnya pekerjaan pelayanan Tuhan di JBBM. Amin. Dan ini jugalah sebab kami mendatangkan khas Elders ini untuk datang ke podcast Pamasi Media untuk memberikan beberapa
informasi gereja GBBM, keperluan Ya. gereja GBBM. Oke, kepada penonton semua yang menonton podcast Pemasi Media ya. Kali ini satu daripada tujuan khas kita untuk memanggil Elder Julius di studio Pemasi kita pada hari ini adalah untuk kita mendengar keperluan gereja GBBM kita dari segi pembangunan fisikal gereja. Jadi kepada sesiapa yang ingin menyumbang seperti yang sudah kita Kecil tepak tangan, ya nyiruh kami tadakan. Stadium JDT. Amin, terima kasih. Ya, jadi setiap scene yang Anda sumbangkan kepada gereja GBBM Ya. adalah dapat memberikan berkat kepada kita semua sehingga tercapainya hasrat Ya. GBBM punya satu bangunan gereja yang boleh menampung. Amin. Jadi mungkin ada kata-kata akhir daripada Elder Julius buat para penonton yang menonton siaran ini. Silakan, Elder. Oke, terima kasih kepada Elder Doni yang sudah menjemput di Pemasi Media. Pemasi Media dan juga Elder Doros. Ya. Terima kasih. Sama-sama. Saya sangat diberkati. Amin. Amin. Ya, saya sangat diberkati kehadiran di tempat ini. Jadi apa yang saya harapkan di sini, berdoalah untuk Gereja kita di sana. ya gereja kita di sana, supaya kami percaya itu ada Tuhan sudah sediakan ya yang penyumbang itu, penderma itu. Ya. Jadi walaupun kita tidak ada memberi, tetapi kita berdoa. Iya. Saya percaya itu Tuhan sudah menyediakan itu. Da- Lambat ataupun cepat, Aha. tapi Tuhan sudah sediakan. Amin. Dan satu lagi mungkin Elder, bukan saja pembangunan itu boleh kita capai, banyak jiwa-jiwa yang boleh kita tuai Ya. ataupun ambil di sana. Itu juga salah satu daripada tujuan kita untuk gereja GBBM ini. Ya, Ya. dan satu lagi kepada ya anggota-anggota kita dari Sabah ataupun dari Sarawak Ya, juga. Jadi tujuan kita ini di sana adalah menjangkau Jiwa-jiwa. jiwa-jiwa. Khususnya juga anak-anak muda kita yang datang di sana Bekerja, sekolah. Dan ya inilah tujuan kita sebenarnya untuk Satu keperluan yang suatu besar. keperluan untuk anggota-anggota kita yang dari Sabah Sarawak datang di sana. Jadi itu pengharapan kita, ada sekiranya ada anak-anak kita datang di sana, jangan lupa apapun hubungi kami supaya kami boleh hubungi mereka, Iya. supaya anak-anak muda itu apabila dia aktif di kampung dan datang di sana juga aktif. Ya. Dan Tidak terhenti. tidak terhenti. Diorang punya keaktifan. Jadi inilah tujuan kita ini untuk kita boleh menjangkau ya di dalam dan di luar. Iya. Supaya anak-anak muda kita apabila datang di sana mereka tidak akan tercari-cari. tercari-cari. Jadi ini tujuan kita sebenarnya. Bagi saya sebagai ibu bapak pun saya merasa ini satu kebersyukuran saya. Sebab kalau anak saya bersekolah di Johor, saya sudah tahu di mana mereka akan dapat berbakti pada hari Sabat Ya. dan dengan siapa saya boleh rujuk. Ya. Ya. Jadi kepada penonton bolehlah hubungi Elder Julius. Jangan risau karena gereja kita di sana juga aktif melayani. Amin. Jadi ada lagi Elder Julius? So, saya rasa tidak ada sudah. Ya. Saya sangat bersyukur. Saya sangat diberkati. Ya, saya hadir di Pemasi Media ini. Ya. Podcast Podcast Pemasi Media. Pemasi Media. Inilah podcast pertama Pemasi Media. Oke, jadi ya
Bagi Anda yang menonton siaran ini, kita tahu apa tanggung jawab kita. Seperti apa kata Elder Jairus tadi, pertama sekali kita bawa dalam doa. Doa. Ya. Kalau ada lebih-lebih, apa salahnya? Ya. Kita bantu untuk pelayanan Tuhan sedikit pun tidak mengapa. Amin. Dan yang paling mudah, Elder Jairus, Ya. mohon share, Ya. ya, Ya, para pendengar semua. ya, Sila tekan butang like, share, subscribe, dan komen ya. tentang podcast ini supaya kita boleh tingkatkan siaran kita. Khususnya untuk siaran ini, Ya, sangat bermanfaat buat keluarga-keluarga kita di Sabah. Amin. Kasih kongsi biar semua jemaat kita di Sabah tahu bahwa di Johor ada gereja kita. ada gereja kita di sana. Dan di Johor orang kita juga yang di sana. 4 elder kan? Ya, 4 elder semuanya orang Sabah. Oh tak, kita di JWM sekarang ada 3 3. Oke, semua orang Sabah. orang Sabah. Ya. Oh, oke. Jadi ya itu saat tadi Elder Daros. Saya sangat bersyukur kalau anak saya nanti Ya, betul. bersekolah di sana. Saya tidak akan kurang kerisauan saya. Ya. Di mana dia harus berbakti. Jadi jadi terima kasih kepada Elder Jairus. Ya, sama-sama. Ya, Dius. Terima kasih. Dius kan? Iya. Nama panggilan dia Saya- Dius. Ya. Oke, jadi kami sudah di penghujung bicara santai. Elder Daros ada mau cakap sesuatu? Semoga kita ada peluang untuk begini untuk lain masa, Elda. Dan Amin. juga kalau dapat Pemasi Media akan ke Johor. Amin, moga-moga Kami alu-alukan. masalahnya Masalahnya Dan- ya. kita berharap kita akan senantiasa mendengar perkembangan Oke. dari Johor. Khususnya Anda sudah melihat tadi berapakah jumlah kutipan yang Iya. mereka sudah kutip setakat saat ini dan mereka masih perlukan 300 lebih ribu dan kita tahu berapa nilai bangunan yang dibeli. Ayo kita membantu mereka. Ya, sekali lagi sekiranya kalau dari Sabah ya, dari Sarawak yang mau melawat kami di Johor, Oke. kami mengalung-alungkan. Alright, oke. Ya, datanglah melawat kami di Johor Baru di Oke. JBM. Mungkin Ya, kami sangat kami sangat mengalung-alungkan kehadiran. kita lawat di Johor masa Sabah lawan Johor. Boleh. Oke, jadi Cantik. kita tutup bicara santai kita Ya. pada saat ini. Jadi semoga apa yang sudah dibicarakan itu akan menjadi berkat, akan menjadikan jalan yang lebih dipermudahkan buat jalan bagi JBBM untuk mencapai impian mereka. Sebuah bangunan rumah Tuhan yang akan berdiri megah di Johor, di mana disitulah akan berkembangnya pelayanan kita, Ya. khususnya Ya. di Semenanjung. Tuhan memberkati. Kita jumpa lagi pada siaran podcast Pemasi Media menjangkau dunia. Selamat Shalom. Salam. Mari